Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Haji dan Umrah, Bapak Ibu para kasih dan penyelenggara, Bapak Ibu seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kemarin tepatnya pada pukul 10.30 kami diminta bantu kekosongan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan Bapak orang tua kita bersama, guru kita bersama, Pak Salamina, mengisi kekosongan di Kemenag Kabupaten Aceh Timur. Maka dengan perpindahan beliau, kekosongan di Aceh Timur diminta bantu. Mohon Bapak Ibu, dengan diminta bantu sama kami, kami mohon kepada Bapak Ibu juga Bapak Ibu membantu saya sebagaimana membantu Bapak Salamina beberapa tahun yang lalu sampai kemarin. Alhamdulillah, selama Bapak Salamina jadi pimpinan di sini kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan kami nanti. Bapak Ibu selalu mendampingi, selalu mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibebankan oleh negara kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa banyak sekali kekurangan. Banyak sekali kekurangan. Maka kekurangan itulah bisa kita tutupi bersama. Mudah-mudahan Kemenag Kabupaten Aceh Timur ke depan tidak tertinggal minimal sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini momen kultum, sedikit kami sampaikan tadi berkenaan dengan pelantikan saya kemarin. Mungkin Bapak Ibu juga terkejut. Kami juga demikian. Pak Mansur, kasih haji dan kasih pendidikan madrasah kemarin dipanggil juga, bukan kami bawa, dipanggil untuk menemani. Mungkin kami di antara 3 yang dipanggil ke sana, mungkin saya sebagai mengisi kekosongan selagi belum ada yang ditetapkan di sini nanti 2 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, juga di tempat Temiang juga mengisi kekosongan di Temiang adalah Pak Salamina diminta bantu. Dalam kita berpuasa sehari-hari,
minimal kita meninggalkan 4 hal yang kita dalam kultum. Bagakan kultum. Kita meninggalkan 4 hal. Yang pertama, menyedikitkan, kurangi makan. Dalam bulan puasa kita disuruh kurangi makan. Beli baju. Karena 11 bulan kita makan tiap hari, tiap saat. Tapi Allah Subhanahu wa taala disuruh kurangi makan malam dan makan sahur. Walaupun di sepanjang malam itu dibebaskan makan, tapi disuruh kurangi makan. Kenapa? Karena 11 bulan kita makan, 13 bulan ditanya baju. Tiap saat makan. Si bulan dikurangi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Selain daripada ibadah puasa itu ibadah. Kemudian ada hubungannya dengan kesehatan. 13 bulan kata baju macam yang hawa deh, kata baju. Kadang-kadang perut katanya tidak terasa. Maka 1 bulan untuk menahan supaya perut kita supaya mengecil. Mungkin Bapak Ibu bisa terasa bulan puasa, setelah bulan puasa perut kita mengecil, kempes dengan kita kurangi makan. Ubud lempur kita ya. Sama dengan ibu-ibu waktu melahirkan. Mengandung 9 bulan atau 8 bulan itu. Mengandung kemudian sedang melahirkan itu. Kalau tidak kita turuti apa yang disampaikan oleh orang-orang TK dulu, maka perut kita akan kendor. Urun jamun tigedep bade supaya nya kempes ya ubud. Begitu juga dalam bulan puasa. Ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi ada juga teman-teman, kawan-kawan, orang-orang yang makin bulan puasa makin banyak dia makan. Mulai bulan puasa, mulai buka puasa sampai sepanjang malam. Katanya rapel. Yang dumai baju malam. Padahal Allah sudah membuat rencana untuk sedikit kita makan. Kalau kita nyodro lu dah baju nyantik dengar tapi ya kan ya rani ya banyak kita makan dengar tanya ya ini kalian uli mah pakai yang saya kali mau lagi ya yang kadang perut 2 minggunya nih beda-beda. Begitu juga kita kalau banyak makan. Dengar ya. Yang dengar kita nyauro ino. Pada kriya gila banyak. Banyak makan. Maka dalam bulan puasa disuruh kurangi makan. Ya, kurangi makan. Karena salah satu kekosongan perut adalah untuk membunuh hawa nafsu. Dengan dah puasa kita akan memperlemah hawa nafsu. Menyodi adanya lumah. Hawa nafsu pi lumah. Tapi menyodro katanya macam. Bapak Ibu yang dihormati,
Maka perang yang sering zaman Rasulullah, yang sering kita unggul menang adalah pada bulan-bulan Ramadan. Kemudian waktu Allah ciptakan nafsu juga. Gepede eleh. Pertama Allah menciptakan nafsu, ditanya sokah dan solung. Dijawab adalah lung, drone. Tidak mengaku bahwa nafsu itulah makhluk. Kemudian Allah gecok gede bertahun-tahun, gecok gerung. Ditanya lom, sokah dan solung. Tidak berubah jawaban, tetap kah lun dikenal oleh nafsu. Kemudian gede lom, gelipat ganda. Gitu dia keluarkan, Allah keluarkan nafsu, ditanya lom lagi jawaban. Kemudian Allah gede apa sampo tempat tanpa minum makan. Hana paju sepe. Baru guru ditanya, karena kalau mau tidak makan minum, baru dijawab Allah bahwa saya hamba dan Allah ya Allah. Berarti puasa kita adalah untuk memperlemah hawa nafsu. Karena kalian tete raya kemari gede tanya lumo gede kan. Abi raya ka bende ka. Dia biasa lom. Yang raya ada kalian berkena ada bubuk yang dilarang oleh Allah. Ka diam oleh dalam puasa kan diam berkena menyo judi dan sebagainya. Dalam puasanya hawa nafsu kalau mau. Begitu setelah hari raya sudah kembali kepada yang itu sebahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua kita meninggalkan sedikit kita berbicara. Benih pegahaba kepada Allah. Dalam bulan puasa benih pegahaba. Tapi bila zikir kepada Allah, bila baca Al-Quran, banyak-banyak mengerjakan perbuatan yang baik, bersedekah dan sebagainya. Bila pegahaba. Nyata dua bapak poh jaganya mana pegah kata mupai ko, tak pegah ke pula, tak pegah ke pelit. Itu kurangi berbicara, tapi perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, kurangi tidur. Nyoih menteng giyu kurangi. Giyu kurangi dalam bulan puasa. Kalau orang mengatakan ya, lu popo dua malam lu iya memang. Kadang dia tahu lu hampir semua. Kurangi tidur. Tapi tidak memahami kalau kita tidak tidur, apa yang kita kerjakan? Bak kafe, bak warung kopi, mengurangi tidur, kejahanan kurangi tidur dalam puasa. Bukan itu maksudnya. Kurangi tidur, banyak beribadah. Di melasa, di masjid dan sebagainya. Di rumah baca Al-Quran. Itu maksud kurangi tidur. Banyak berbuat. Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kurangi bergaul dengan orang, dengan teman. Tapi kurang bergaul. Malam itu nyoli terawih, kata jawab di pulang, kurangi.
tapi harus perbanyak dengan ibadah. Kurangi bergaul dengan manusia, tapi perbanyaklah bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya. Bedit bergaul dengan sesama manusia, tapi tak perlu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, mungkin ini sekedar mengingatkan pada saya sendiri dan semua jamaah salat zuhur pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.